Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Pada video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang materi dasar peluang, yaitu mengenai kombinasi. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Dan sekarang, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Namun sebelum itu, terlebih dahulu di sini kami akan mencoba menjelaskan secara singkat tentang rumus kombinasi yang akan kita gunakan dalam menjawab soal kita kali ini, yaitu sebagai berikut. N kombinasi K akan sama dengan N faktorial per N dikurang K tutup kurung faktorial dikali K faktorial. Nah, sekarang kita mulai membahas soal yang pertama. 4 kombinasi 3 sama dengan, perhatikan rumusnya tadi. Oke. 4 faktorial per di bawahnya dalam kurung 4 dikurang 3 tutup kurung faktorial, setelah itu dikalikan dengan 3 faktorial. Selanjutnya sama dengan 4 faktorial per di bawahnya 4 kurang 3 hasilnya 1, jangan lupa faktorialnya. Setelah itu 3 faktorial. Sama dengan 4 faktorial itu nilainya akan sama dengan 4 dikali 3. Seharusnya ini kan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu seharusnya. Nah sekarang kenapa kita berhentinya di 3 faktorial saja? Itu dikarenakan karena bagian bawah sudah menunggu 3 faktorial. Perhatikan di sini. 1 faktorial hasilnya 1, lalu dikalikan dengan 3 faktorial. Nah, sekarang perhatikan, di atas ada 3 faktorial, di bawah juga ada 3 faktorial. Maka, yang 3 faktorial ini sama-sama habis dibagi. Sehingga yang 3 itu angka 4 dibagi 1. Dan 4 bagi 1 hasilnya sama dengan 4. Dan seperti ini cara penyelesaiannya. Sekarang biar benar-benar paham, perhatikan contoh soal yang kedua. 7 kombinasi 6 sama dengan, ingat rumus kembali, 7 faktorial per di bawahnya 7 dikurang 6 tutup kurung faktorial, lalu dikalikan dengan 6 faktorial. Sama dengan 7 faktorial per di bawahnya 7 kurang 6 hasilnya 1. Jangan lupa tulis faktorialnya. Selanjutnya dikalikan dengan 6 faktorial. Sama dengan, perhatikan, karena di bawah di sini ada 6 faktorial, berarti angka di atas nanti itu kita jabarkannya cukup berhentinya di 6 faktorial saja. Tidak perlu kita sambung sampai 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tidak perlu. Kenapa? Karena bagian bawah sudah menunggu 6 faktorial, maka bagian atas nanti juga cukup di 6 faktorial saja. Maka di sini kita tulis 7 dikali 6 faktorial saja. Per di bawahnya 1 faktorial hasilnya 1, lalu dikalikan dengan 6 faktorial. Nah, angka atas bawah ada yang sama, sehingga angka yang sama tersebut habis dibagi. Dan angka yang tinggal sekarang yaitu 7 dibagi 1. Dan 7 bagi 1 hasilnya sama dengan 7. Lanjut ke contoh soal yang nomor 3. 5 kombinasi 2 sama dengan. Nah, cara penyelesaiannya sama seperti soal yang tadi. Pertama, 5 faktorial per di bawahnya 5 dikurang 2 faktorial, selanjutnya dikalikan dengan 2 faktorial. Sama dengan 5 faktorial per di bawahnya 5 kurang 2, hasilnya 3, jangan lupa tulis faktorialnya. Selanjutnya dikalikan dengan 2 faktorial. Sama dengan, ada yang tahu 5 faktorial di atas ini akan berhenti pada saat kapan? Tentunya pada saat nanti 3 faktorial. Perhatikan penjabarannya. 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Per di bawahnya, perhatikan 3 faktorial dikalikan. Nah, kalau 2 faktorial itu kan sama artinya dengan 2 dikali 1. Sama dengan atas bawah ada yang sama, maka angka tersebut habis dibagi. 3 di atas, 3 di bawah sama-sama habis dibagi. Selanjutnya, angka 4 dan 2 masih bisa dibagi, di mana 4 bagi 2 hasilnya 2. Sehingga angka yang tinggal sekarang
5 dikali 2, hasilnya 10, lalu 10 dibagi 1, maka hasilnya tetap sama dengan 10, dan seperti ini cara penyelesaiannya. Nah, lanjut kita masuk ke soal yang nomor 4. 11 kombinasi 10. Nah, untuk soal ini sama seperti soal yang tadi, cuma cara penulisannya saja yang berbeda. Untuk maksud dan tujuan dan cara penyelesaiannya tetap sama. Oke? 11 kombinasi 10. Nah, cara penyelesaiannya tentunya 11 faktorial terlebih dahulu per di bawahnya 11 dikurang 10 faktorial, selanjutnya dikalikan dengan 10 faktorial. Sama dengan 11 faktorial per di bawahnya 11 dikurang 10 hasilnya 1, jangan lupa tulis faktorial, lalu dikalikan dengan 10 faktorial. Sama dengan, nah ada yang tahu 11 faktorial nanti akan berhenti pada saat kapan? Tentunya pada saat nanti 10 faktorial. Oke, perhatikan. 11 faktorial akan sama dengan 11 dikali 10 faktorial. Ingat, tidak perlu kita jabarkan sampai dengan angka terakhir, yaitu angka 1. Karena bagian bawah sudah menunggu 10 faktorial. Per di bawahnya, 1 faktorial hasilnya 1, lalu dikalikan dengan 10 faktorial. Sama dengan 10 faktorial di atas dan 10 faktorial di bawah sama-sama habis dibagi. Sehingga angka yang tinggal sekarang 11 dibagi 1, hasilnya 11. Lanjut ke soal yang nomor 5. 10 kombinasi 8 sama dengan, perhatikan, 10 faktorial per di bawahnya 10 dikurang 8 faktorial, lalu dikalikan dengan 8 faktorial. Sama dengan 10 faktorial per di bawahnya 10 dikurang 8 faktorial, itu hasilnya 2 faktorial. Lalu dikalikan dengan 8 faktorial. Sama dengan 10 faktorial akan kita jabarkan menjadi 10 dikali 9 dikali 8 faktorial. Nah, ada yang tahu kenapa tidak dilanjutkan? Kenapa cukup di 8 faktorial saja? Karena bagian bawah itu sudah menunggu angka 8 faktorial. Oke. Per di bawahnya 2 faktorial sama artinya dengan 2 dikali 1, lalu dikalikan dengan 8 faktorial. Sama dengan 8 faktorial di atas dan 8 faktorial di bawah sama-sama habis dibagi. Selanjutnya, angka 10 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 5. Sehingga angka yang tinggal sekarang yaitu 5 dikali 9 hasilnya 45. Lalu dibagi 1, maka hasilnya tetap sama dengan 45. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 6. 9 kombinasi 7 sama dengan, perhatikan, 9 faktorial per di bawahnya dalam kurung 9 dikurang 7 faktorial, lalu dikalikan dengan 7 faktorial. Sama dengan 9 faktorial per di bawahnya 9 dikurang 7 faktorial, itu hasilnya 2 faktorial. Jangan lupa dikalikan dengan 7 faktorial. Sama dengan 9 faktorial akan sama artinya dengan 9 dikali 8 dikali 7 faktorial. Ada yang tahu kenapa berarti di 7 faktorial? Karena bagian bawah sudah menunggu angka 7 faktorial. Oke, ingat yang kita ambil itu angka yang besar bagian bawah sini. Karena antara 2 dan 7, yang besarnya angka 7, maka bagian atas ini kita berhentinya di 7 faktorial. Oke, itu perlu diingat. Per di bawahnya 2 faktorial sama artinya dengan 2 dikalikan dengan 1, lalu dikalikan dengan 7 faktorial. Sama dengan 7 faktorial di atas dan 7 faktorial di bawah sama-sama habis dibagi. Selanjutnya 8 dibagi 2 hasilnya sama dengan 4. Sehingga angka yang tinggal sekarang 9 dikali 4 hasilnya 36. Lalu 36 dibagi 1 hasilnya tetap 36. Nah, seperti ini cara penyelesaiannya. Lanjut ke soal yang nomor 7. Nah, ini sama seperti soal yang tadi, cuma cara penulisannya saja yang berbeda. Untuk cara penyelesaiannya tetap sama. 4 kombinasi 2. Nah, cara penyelesaiannya. Pertama, ambil angka depannya sini. 4 faktorial per di bawahnya 4 dikurang 2 faktorial, lalu dikalikan dengan 2 faktorial. Sama dengan 4 faktorial per di bawahnya 4 kurang 2. Hasilnya 2, jangan lupa tulis faktorial, lalu dikalikan dengan 2 faktorial lagi.
Sama dengan 4 faktorial akan sama artinya dengan 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Nah, seharusnya itu kita kalikan sampai ke angka 1. Itu seharusnya. Namun, di sini kita berhentinya cukup di 2 faktorial saja. Kenapa? Karena bagian bawah itu sudah menunggu angka 2 faktorial. Oke? Per di bawahnya 2 faktorial sama artinya dengan 2 dikali 1. Setelah itu baru kita kalikan dengan 2 faktorial. Sama dengan 2 faktorial di atas, 2 faktorial di bawah, sama-sama habis dibagi. Selanjutnya, angka 4 dibagi 2 itu hasilnya sama dengan 2. Maka angka yang tinggal sekarang di atas ada angka 2 dikali 3 yang hasilnya sama dengan 6. Lalu dibagi 1, maka hasilnya tetap akan sama dengan 6. Dan seperti ini cara penyelesaiannya. Kita lanjut ke soal yang nomor 8. 5 kombinasi 3 sama dengan 5 faktorial per di bawahnya dalam kurung 5 dikurang 3 faktorial lalu dikalikan dengan 3 faktorial. Sama dengan 5 faktorial per di bawahnya 5 kurang 3 hasilnya 2. Jangan lupa tulis faktorial lalu dikalikan dengan 3 faktorial. Nah, antara 2 dan 3 mana angka yang besar? Tentunya angka 3. Oke, 3 faktorial. Maka bagian atas, oke, bentuk 5 faktorial ini akan kita jabarkan menjadi 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Berhentinya cukup di 3 faktorial saja karena bagian bawah itu sudah menunggu bentuk 3 faktorial. Oke. Per di bawahnya 2 faktorial sama dengan 2 dikali 1 lalu dikalikan dengan 3 faktorial. Sama dengan 3 faktorial di atas, 3 faktorial di bawah sama-sama habis dibagi. Selanjutnya 4 dibagi 2, hasilnya sama dengan 2. Maka angka yang tinggal di atas ada 5 dikali 2, hasilnya 10. Lalu 10 dibagi 1, hasilnya tetap 10. Nah, sekarang kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal nomor 9. 13 kombinasi 11. Sama dengan, perhatikan, 13 faktorial per di bawahnya dalam kurung 13 dikurang 11 faktorial lalu dikalikan dengan 11 faktorial. Sama dengan 13 faktorial per di bawahnya 13 dikurang 11 faktorial itu hasilnya akan sama dengan 2 faktorial. Lalu perhatikan 11 faktorial. Sama dengan 13 faktorial itu akan sama artinya dengan 13 dikali 12 dikali 11 faktorial. Nah, ada yang tahu kenapa kita berhentinya di 11 faktorial? Seharusnya ini itu kita kalikan sampai 11 kali 10, 9, 8, 7 sampai dengan angka 1. Itu seharusnya. Namun di sini kita berhentinya di 11 faktorial. Kenapa? Karena bagian bawahnya itu sudah menunggu angka 11 faktorial. Oke. Per di bawahnya 2 faktorial sama artinya dengan 2 dikali 1. Lalu dikalikan dengan 11 faktorial. Sama dengan 11 faktorial di atas, 11 faktorial di bawah sama-sama habis dibagi. Lalu angka yang tinggal perhatikan 12 dibagi 2 hasilnya 6. Maka 13 dikali 6. Itu hasilnya sama dengan 78. 78 dibagi 1 hasilnya tetap 78. Dan seperti ini cara penyelesaiannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke? Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.